Al-alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tetuha, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus yang juga sama-sama kita muliakan, Sohibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, insyaallah kalau tidak keliru sampai halaman 277. Ya betul ya, iya, yaitu yang atas sekali. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa merenungi diri kita sebagai hamba siapakah sekarang. Apabila kita melihat rumah mewah, mobil yang mahal atau pohon, gunung dan selainnya, dan kita ingat bahwa rumah itu milik dan ciptaan Allah, mobil itu milik dan ciptaan Allah Ta'ala, pohon, gunung dan selainnya itu milik dan ciptaan Allah Ta'ala, maka ada harapan kita ini sebagai Abdullah atau hamba Allah Ta'ala. Artinya di sini beliau ingin memberitahukan bahwa kalau kita benar-benar hamba Allah Ta'ala, maka setiap apapun yang kita pandang, setiap apapun yang kita lihat, itu pasti akan mengingatkan kepada Allahnya sebagai penciptanya, ya, yang berbuat itu Allah. Nah, jadi seakan-akan tuh melihat apa saja pasti itu terbayang dalam basirah kita, dalam mata hati kita, pandangan batin, itu adalah perbuatan Allah, itu adalah ciptaan Allah. Nah, segala sesuatu itu tidak akan mungkin dia timbul sendiri, pasti itu adalah kudrat iradat Allah. Allah berkehendak menciptakan itu, dan itu bisa tercipta tuh karena kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Nah, jadi seakan-akan setiap melihat apapun, sesuatu yang kita lihat itu justru selalu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi Allahnya itu tidak pernah hilang, gitu maksudnya, selalu ada. Itulah nanti dalam bahasa isyarat kita akan bisa melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Ya, maksudnya setiap sesuatu yang kita lihat akan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau macam itu keadaan kita, maka kata beliau di hujung tadi, ada harapan kita ini sebagai Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya. Mafhum mukhalafahnya, apabila lihat segala sesuatu tidak pernah teringat Allahnya, tidak pernah menyadari sesuatu itu ciptaan Allah, tidak pernah menyadari sesuatu itulah perbuatan Allah, kudrat iradat Allah tidak ada di situ. Terlihat sesuatu ya sesuatu tuh, Pak, pokoknya terhenti hanya di batas makhluk tuh. Sampai contoh mudahnya, setiap melihat wayang ya wayang tuh, Pak, tidak pernah tembus melihat dalangnya yang sebenarnya berperang di balik si wayang tuh, bisa bergerak-gerak segala macam, bisa bercakap segala macam. Kalau orang yang basirahnya tembus, yang dia saksikan itu bukan wayangnya, tetapi dalangnya. Nah, kalau macam itu, maksudnya kalau terlihat dalang berarti tembus, kalau tidak terlihat dalangnya berarti tidak tembus basirahnya. Nah, kalau macam dibilang beliau itu ditembus, berarti kita betul-betul Abdullah. Kalau tidak tembus, berarti kita bukan hamba Allah sebenarnya. Nah, gitulah kira-kira. Abdullah
adalah orang yang dicintai Allah Ta'ala dengan namanya Al-Wadud. Nah, ini kan pembahasan kita, ini pembahasan nama Allah Ta'ala Al-Wadud. Apabila sudah dicintai oleh Al-Wadud, maka dialah yang mencintai hambanya. Dialah yang berbuat baik kepada hambanya. Dialah yang memuji kepada hambanya. Nabi-nabi dipuji oleh Allah Ta'ala karena mereka adalah hamba Allah Ta'ala. Maksudnya hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang sudah mendapatkan wadudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadud itu kan karena maknanya sayang, ya? Nah, kasih sayangnya Allah. Apabila kita sudah beriman dengan Allah Ta'ala yang juga punya nama Al-Wadud atau yang maha mencintai, maka keimanan kita itu menuntut akhlak yang mulia, yaitu mempunyai keinginan bagi makhluk Allah Ta'ala sesuatu yang ia kehendaki bagi dirinya. Nah, ini artinya kalau sudah kita dapat bahagian nama Allah Al-Wadud, kita tuh pasti menginginkan kepada orang lain tuh sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Kalau ibaratnya kita ingin selamat nih, kita ingin orang tuh selamat juga. Kalau kita ingin untuk diri kita, kita jauh daripada bala musibah, maka siapapun daripada makhluk Allah ini kita inginkan juga jauh daripada bala musibah. Nah, kalau kita ingin kita nih beruntung, nah, maka kita inginkan orang lain pun beruntung, terutama kepada saudara kita sesama muslim. Macam itu hati kita. Nah, berarti kita sudah dapat bagian nama Allah Al-Wadud. Mafhum mukhalafahnya, apabila kita ingin selamat tapi surangan, yang lain macam mana lantaklah di situ. Nah, berarti belum dapat tuh Al-Wadudnya. Logikanya begitu. Jadi apa yang tak ke kita ingin orang juga sama. Apa yang tidak ingin di kita dapat, kita tidak ingin juga orang dapat. Ya, yang buruk tentu maksudnya. Kita tidak mau kalau kita ini celaka. Contohnya misalnya kita rombongan naik bis. Orang berapa naik bisnya? Kita katakan satu bis orangnya 40. Kita pasti berdoa supaya kita selamat. Nah, dalam perjalanan tuh kita inginkan juga orang lain pun yang satu bis sama kita semua selamat juga. Nah, itu berarti dapat bahagian nama Allah Al-Wadud. Kalau mau selamat dewean cuman yang 39 macam mana, wah itu terserahlah. Kalau macam itu berarti kita belum dapat bahagian nama Allah Al-Wadud. Itu simpelnya begitu. Apabila kita hendak selamat, kita pun harus punya keinginan agar orang menjadi selamat. Apabila kita dapat nikmat, begitu juga keinginan kita bagi hamba-hamba Allah Ta'ala lainnya. Inilah buah keimanan kita kepada Al-Wadud. Buah keimanan kepada Allah Ta'ala yang terlebih tinggi dari itu, yaitu orang yang mampu mengutamakan orang lain di atas kepentingan dirinya. Wah, kalau mau lebih tinggi lagi levelnya, itu yang enak-enak biarlah ke orang, yang giliran yang tidak enak biarlah awak yang nyandang. Wah, ini lebih hebat lagi kelasnya. Ya, kalau tadi kan masih sama nih, ya, ini lebih lagi kelasnya itu. Sekalipun dirinya mendapat kesusahan. Wah, itu masya Allah ya. Ini yang disebut dengan ithar. Ithar ini mendahulukan orang ketimbang diri kita sendiri. Itu akhlaknya para sahabat seperti itu. Kita bisa bayangkan sahabat aja seperti itu akhlaknya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu kalau urusan yang nyaman-nyaman biasanya belakangan. Biasanya, iya, yang susah beliau berdahulu. Nah, perang loh, tidak mau suruh aja gitu, serbu beliau di belakang, tidak mau. Pasti beliau yang berdahulu, yang di depan. Tapi kalau sudah urusan makan-makan biasanya yuk sahabat duluan nanti sudah selesai baru beliau yang terakhir. Atau hebatnya kalau kita bos zaman sekarang dia belum hantuk berdahulu. Kalau terbalik, kalau sudah urusannya wah kau duluan serbu gitu, kira-kira kau mati aku balik mundur, logikanya begitu ya. Nah, ini macam sekarang ya, gajinya dinaikkan enggak, nah, pajak dinaikkan juga. Kecekek jadinya. Jadi saya senang dengan di mana tuh ya,
Di meme apa di video pendek saya nonton tuh, apa bedanya pajak sama zakat? Kan ada kan, kalau zakat tuh katanya dari orang kaya ke orang miskin, kalau pajak waktu itu orang miskin ke orang kaya. Ya Allah, ada aja dah. Ada seseorang yang telah mendapatkan buah keimanan kepada Al-Wadud, berkata, seseorang ini berkata, aku ingin bahwa aku jadi jembatan di atas api neraka supaya orang-orang bisa lewat tidak terkena panasnya neraka jahanam. Wah, saking pengen mendahulukan orang lain. Ingat kisah itu yang minta pesan. Iya, betul, seperti itulah. Ya, itu semakna lah ceritanya itu. Intinya lebih mendahulukan orang lain. Masya Allah ya, itu kelas-kelas wali yang punya hati macam itu tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Apa ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ali, jika engkau hendak mendahului orang-orang yang muqarrabin, ini orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Ta'ala. Ini orang sudah tinggi nih, ini orang muqarrabin ini, ya. Nah, tapi di sini disebut bahasa beliau, engkau hendak mendahului. Kalau nak ngalahkan lah bahasa kita. Kalau nak ngalahkan itu, maka hubungi orang-orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Ini istilahnya tuh sambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas tidak suka sama kita. Nah, kan memang bubuhan-bubuhan keluarga yang model seperti itu tuh. Mereka yang memutuskan, padahal mereka yang salah. Tapi kita tidak sama, karena tidak ada dendam tadi, kita perbaiki keadaan. Kelas tinggi itu. Ya. Satu tuh ya. Yang kedua, kalau mau dapat mengalahkan muqarrabin tuh, berilah orang-orang yang tidak mau memberi engkau. Kita kan ketemu orang-orang yang memang tidak pernah peduli sama kita, tapi kita tetap memberi kepada dia. Ini kelas tinggi juga, karena watak umumnya orang awam tuh biasa pendendam. Halah katanya dia tidak suah beri aku, ngapa aku sibuk ngurusin dia, apa pula ngasih-ngasih ibaratnya. Ini watak orang awam kalau macam itu. Ini dah jelas-jelas kita tidak suah dapat dikasih, kita yang malah ngasih dia. Luar biasa ya. Ngasih apa aja kawan, ngasih makian. Kawan datang juga. bukan ngasih apa. Ya Allah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau mau mengalahkan muqarrabin, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim kepada engkau. Wah, luar biasa ini. Ya. Ini serba sulit ini, betul. Tapi bukan berarti mustahil. Bisa tidak kita dapat? Insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Macam mana caranya? Ya, secara zahir, secara syariat melatih diri. Nah, tapi secara hakikat sebenarnya memang Allah yang berkehendak jika kita dapat. Itu sebenarnya berdahulu kehendak Allah tuh ingin memberi kita tuh di zaman azali. Lalu Allah bikinlah sabab musababnya, istilahnya asbab-asbabnya. Itu tadi seakan-akan sebabnya kita kayak sekuat tenaga melatih diri kita. Padahal mana punya daya kekuatan gitu tuh. Ya, andaikan kita bisa tuh Allah, karunia Allah. Itulah yang pembahasan kita kemarin. Minallah, rasakan. Karena ini ibadah. Ya, jadi setiap kita bisa berbuat ibadah bentuk apa saja, rasakan. Minallah, itu dari kasih sayangnya Allah. Bisa itu kita lakukan billah, semua itu dengan daya dan kekuatan atau pertolongan dari Allah Ta'ala. Lillah, ya, semata-mata itu untuk Allah. Nah, untuk mencari keridhaan Allah, bahasanya lillah itu untuk menjunjung perintah Allah, untuk memenuhi hak-hak Allah, sama aja. Ini tak ada berharap ke lain-lain dah. Ya, pokoknya Allah aja tujuannya. Ilallah, serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Bisa macam itu kita. Payahlah bilang kan sempurna berarti untuk nikmat batinnya. Kemudian inilah akhlak daripada buah keimanan seseorang kepada asma Allah Ta'ala Al-Wadud. Jika kita tidak bisa mempraktekkan akhlak ini, berarti kita belum mendapat bagian dari nama Allah Ta'ala Al-Wadud. Nah, wallahu a'lam bishawab. Habis pembahasan nama Allah Ta'ala Al-Wadud.
Lalu kemudian melanjutkan lagi penjelasannya, yaitu mengenal nama Allah Ta'ala Al-Majid. Atau kita bikin dialog interaktif. Ada yang mau ditanyakan kira-kira sebagai selingan sebelum saya lanjutkan? Iya, jadi santai pembahasan kita kan. Nah, dipersilahkan kalau ada yang mau tanya, walaupun permasalahan yang lain. Iya. Kan dalam bagian kan ada terdapat 99-nya. Iya. Kalau satu uji yang kita amalkan ada dalam diri kita, bagus. Artinya dia tidak akan tuntutannya sebenarnya kalau bisa seluruhnya. Nah, tapi itu tadi lagi-lagi kalau secara hakikat baliknya Allah berkenan apa tidak memberikan itu, memberikan izin untuk kita diberi kesempatan bisa mengamalkan. Nah, karena tak semuanya dapat, memang ada hamba-hamba Allah itu yang Allah berikan sebahagian-sebahagian. Nah, menurut saya istilah bahasa pepatah itu daripada luput lalu-lalu, mendingan sikok tapi jelas terpakai. Mudah-mudahan dengan berkat sikok ini tadi, nah itu yang paling inti padahal Abdullah itu, ya, itu yang paling inti, bisa diamalkan luar biasa kalau sudah dapat bahagian itu. Nah, tinggal itu tadi baliknya ke Allah lagi sebenarnya. Artinya tidak ada kerugian seseorang hamba yang bisa mengamalkan walaupun hanya satu dari 99 asma Allah. Dan ingat, seperti yang tadi barusan kita singgung, bahwa andaikan dia bisa pun, rasakan minallah, billah, lillah, ilallah itu, walaupun hanya satu asma, itu sebuah keberuntungan yang besar tetap menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua orang diizinkan untuk bisa memaham walaupun hanya satu. Kita bisa bayangkan, dahulu saya ketika belum mengenal ilmu-ilmu yang fan-fannya ke hati nih, mungkin sikok-sikok pun tidak paham gitu. Di atas 99 tuh, setelah Allah berikan itulah, tidak bisa kita memungkiri, itu memang murni karunia Allah Ta'ala. Disitulah akhirnya saya itu bisa meresapi firman Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Rasulullah kepada umat, apa? Bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi kegembiraan mereka tuh dikaitkan tuh bukan dengan nikmatnya. Ibarat kita dapat duit, bukan dengan duitnya kegembiraan kita, tapi kita gembira tuh karena duit itu adalah karunia dan rahmat Allah. Jadi Allahnya yang digembirakan. Kita dapat anak, bukan anaknya yang kita gembirakan, tapi kita dapat karunia dan rahmat dari Allah. Dari Allahnya yang kita bergembira tuh. Ya, sama dengan ilmu, nah, sama dengan faham. Kalau dia terkunci di makhluknya, berarti terhijab. Sampai yang kemarin tuh saya macam kayak ditegur gitu. Faham tuh kata beliau. Faham tuh makhluk, enggak kata beliau. Iya. Faham tuh kan dapat-dapatan. Nah, kita belajar, katakanlah misalnya mutolaah kitab, tidak paham. Jadi kan macam mana caranya supaya paham? Pasti kita akan ngulang. Sudah kita katakan setelah sejam daripada ngulang-ngulang, dicari referensi, baru ketemu. Oh, rupanya ini rupanya. Nah, gembira ada hati. Nah, gembiranya kemana? Kalau gembiranya dipaham, berarti maju, berarti masih ke makhluk gembiranya. Nah, di saat itu gembiranya bukan difaham itu, tapi kepada Allah yang memberikan rahmat, memberikan karunia berupa faham. Jadi tetap gembiranya ke Allah, bukan difahamnya. Nah, paham tak maksudnya? Nah, yang disuruh Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan yang demikian itulah hendaknya mereka gembira dengan rahmat dan karunia Allah tadi. Nah, itu yang harus menjadikan hati kita tuh bergembira tuh. Sama kayak kita sholat, kita bisa bersedekah, kita bisa nyumbang ini nyumbang itu. Gembira ada hati, gembira. Kemana gembiranya? Ke Allah yang memberikan karunia dan rahmatnya. Makanya kita bisa gawi-gawi macam itu tuh. Nah, kegembiraan yang sudah benar tadi kepada rahmat dan karunia Allah, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang engkau kumpulkan. Seakan-akan kalau kita berusaha nih, dapat duit
sekali saking banyak ada duit dapat kita berstatus orang yang paling sugih seduniaan. Tetap itu tadi lebih baik daripada yang kau kumpulkan, kata Allah. Kenapa? Karena kalau kau mengumpulkan sesuatu kau gembira, itu namanya usaha kau. Sedangkan rahmat dan karunia Allah itu dari Allah Ta'alanya. Makanya orang-orang arif itu satu hembusan napasnya lebih hebat daripada kalau tidak salah 1000 orang yang mati syahid. Satu hembus dan tarikan nafasnya. Kenapa? Karena terkadang orang mati syahid boleh jadi dia mendapatkan kesahitan tuh karena merasa itu upaya dia. Kalau orang arif itu sudah hilang upaya, sudah tidak ada lagi. Jadi seakan-akan gawi-gawi apa aja bisa ini bisa itu lakukan, sudah tidak ada lagi, nol posisinya. Kenapa? Karena semuanya dinisbatkan kepada Allah. Mana mahal upaya kita dibanding karunia Allah? Mana mahal? Jelaslah mahal karunia Allah. Iya kan? Nah, itu kehebatan orang arif itu di situ. Nah, kira-kira macam itulah kira-kira. Nah, jadi huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang kita kumpul-kumpulkan. Jadi di posisi hati ini bikin macam ada dalam pengerasa kita ini pada posisi nol. Tidak ada lalu-lalu. Itu tadi yang paling mudah menggambarkan, persis seperti posisi wayang. Tidak ada daya kekuatan lalu-lalu, tidak bisa bergerak, tidak bisa bercakap, tidak ada berilmu, tidak ada apa-apa. Jadi andaikan terjadi pergerakan apapun, wah si wayang tuh kayak macam bisa mengupas sejarah dengan lancar. Nah, siapa tuh yang punya gawi? Si dalangnya. Nah, kita nih, misalnya kita bilang kita bisa tahu ini. Kalau kita tahu tuh menisbatkannya ke kita, syirik berarti. Karena berarti Allah punya pengetahuan, kita juga punya pengetahuan. Padahal ilmu tuh harus tunggal. Namanya tauhid pula. Tauhid itu harus mengesakan. Berarti dalam pengerasa kita ilmu ini ilmu Allah. Itu termasuk dengan kita mempelajari menghinakan diri. Maksud contohnya menghinakan diri macam mana? Itu tidak merasa punya apa-apa gitu. Oh iya, itu namanya orang sudah mengenal diri itu. Itu yang termasuk dalam itu hadis kalau tidak salah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang betul-betul mengenal dirinya sendiri, mengenal dengan kehambaan dirinya, dia pasti akan mengenal ketuhanan Allah. Karena seluruh sifat-sifat dia itu akan mengingatkan kebalikan dari sifat ketuhanan. Dia kenal bahwa dirinya tidak punya daya kekuatan. Secara tidak langsung itu teman pengakuan yang punya daya kekuatan hanya Allah. Dia mengenal dirinya rupanya aku ini bodoh, berarti dia mengakui yang punya ilmu itu hanya Allah. Dia mengenal dirinya hina, berarti dia mengakui yang mulia itu hanya Allah. Betul itu. Nah, ketika seseorang sudah mengenal Allah, jahilan nafsah, sambungannya itu pula, maka dia akan bodoh dengan dirinya sendiri. Itu tidak boleh diputus, kata Guru Sekumpul. Siapa yang mengenal diri kita, dia akan mengenal Allah. Siapa yang sudah mengenal Allah, dia akan bodoh dengan dirinya sendiri. Sudah tidak kenal lagi. Maksudnya tidak ada lagi rupanya. Tidak ada. Itu pada posisi nol tadi tuh. Sudah tidak ada lagi rupanya diri itu. Kalau masih dianya pun tak ada. Nah, sudah hilang. Jahilah tuh. Kalau masih ketahu berarti masih ada. Kalau sudah ada lagi majhul, sudah dibodoh, tidak tahu pasti. Cobalah kita tidak tahu aib orang. Berarti sama dengan kita mengatakan dia itu tidak punya aib. Tidak tahu bang soalnya. Kalau masih kita tahu dia punya aib, berarti namanya dia masih ada aibnya. Berarti masih ada. Nah, keadaan kita itu dihilangkan. Selagi, nah sebenarnya itu kalau dikembangkan hampir nanti mencakup pada segala sesuatu. Dalam hidup ini kita hampir dipastikan akan berhadapan dengan makhluk. Siapapun makhluk itu. Lalu terbayanglah dalam pikiran kita, makhluk ini bisa memberi manfaat. Oh, berarti masih ada selain Allah yang ngasih manfaat. Nah, di situ posisi syirik sebenarnya masih. Iya, yang memberi mudarat sama. Berarti ada selain Allah yang masih bisa memberi mudarat. Berarti bukan posisi nol. Berarti dia masih bernomor tuh berarti. Nah, kalau macam itu, hakikatnya sebenarnya masih syirik. Kalau sudah tidak ada lagi yang bisa memberi manfaat, tidak ada lagi yang bisa memberi mudarat kecuali hanya satu Allah Ta'ala. Walaupun nanti bentuk Allah itu memberi manfaat mudarat pakai wasilah, pakai sebab, itu pun kudrat iradat Allah juga.
bukan si dianya tuh yang memberi manfaat atau mudarat. Nah, kalau posisinya tuh 0 tadi tuh. Wah, berarti baru dia murni tauhid namanya. Hah? Tembus. Nah, cuman kadang-kadang kita masih bisa melihat makhluk itu, cuman makhluk yang sudah makom jami' tadi, sudah tidak punya daya kekuatan apa-apa. Jadi hakikatnya andaikan dia memberi manfaat, zahirnya cuman dia, hakikat pandangan mata batin kita itu langsung nujunya ke Allah sebenarnya yang memberi manfaat, bukan ke dia itu. Dia ini jadi mazhar. Mazhar itu apa ya? Gambaran kebaikan Allah tuh. Kalau pada pintangan-pintangan yang baik, kalau dia misalnya jahat, itu mazhar sifat jalalnya Allah. Kalau pintangan yang buruk-buruk, paham nggak maksudnya? Kira-kira begitu. Ini payah mendapatkan ilmu kayak begini kalau sekolah. Di kelas payah ada dapat, terus terang aja. Ya, Masya Allah. Jadi kita tuh betul-betul merasakan alhamdulillah, alhamdulillah diberi Allah yang model kayak begini nih. Ini betul-betul murni karunia Allah. Tidak bisa kita bercari-cari itu. Ya, karena ini itu termasuk, kalau saya boleh mengatakan, itu madat ilahi, karunia besar yang Allah memang dengan sifat pengasih penyayangnya Allah berkehendak ngasih kita tuh. Ini tidak bisa diupaya-upayakan. Ya. Oke, lanjut dulu lah. Kita kasih 5 menit lagi. Mengenal nama Allah Ta'ala Al-Majid. Al-Majid adalah nama Allah Ta'ala yang ke-49. Al-Majid artinya yang mulia zatnya. Maksud dari mulia zat Allah Ta'ala yaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ya, artinya zat Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala seperti kerajaannya yang tiada batasnya. Nah, kerajaan kekuasaan Allah nih, alam semesta ini memang diteliti seperti mengalami pengembangan, diteliti oleh para ilmuwan. Jadi alam semesta ini kayak macam melebar gitu. Kita coba dirasakan. Kita cuman di tata surya nih aja, matahari dengan 9 planet. Dengar sekarang katanya cuma jadi 8, Pluto hilang. Ya. Itu macam mana jarak tempuhnya sekian ribu tahun. Itu artinya Allah menciptakan ruang itu. Kalau tidak kuasa, tidak mungkin. Coba bayangkan, itu baru dalam satu galaksi. Tata surya itu belum masuk bahagian seluruh galaksi. Padahal yang kayak tata surya nih, matahari berikut umpama kita katakan 9 planet, itu yang kayak model kayak gitu jumlahnya dalam satu galaksi itu miliaran. Nah, jadi ibaratnya tata surya 1, tata surya 2, tata surya 3, isinya matahari 9 planet, matahari 9 planet. Baru dalam satu galaksi yang namanya Bima Sakti itu isinya miliaran sudah tata suryanya. Sedangkan galaksi jumlahnya miliaran pula. Kita bisa bayangkan macam mana maha besarnya Allah Ta'ala. Maha besar ini maksudnya betapa kuasanya Allah bikin itu nah. Ya. Kalau tidak ada kuasa, bagaimana mungkin Allah bisa menciptakan itu? Tidak mungkin. Itulah makanya sampai Allah bilang di dalam surah Al-Baqarah ayat kursi itu, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tuh sama sekali tidak merasa repot ngurusi langit bumi ini. Sama sekali tidak repot. Ya. Nah, coba kita bayangkan betapa maha kuasanya Allah menciptakan matahari yang panas semacam itu. Kok bisa gitu lah maksudnya. Ya. Kok bisa? Nah, kalau kita kerucutkan di tubuh kita, jadi tidak usah ngurus alam semesta, di tubuh kita nih, macam mana Allah bikin seluruh istilahnya itu bagian terkecil dari tubuh kita itu berada di bawah kontrol Allah semua. Semuanya, jantung kita Allah yang menggerakkan, sirkulasi darah kita lancar, mata kita bisa melihat, bisa berkedip Allah yang punya gawi. Nah, coba bayangkan dengan segala macam keunikannya. Baru satu makhluk lah, orang miliaran dah deh. Coba bayangkan
Dan ternyata sel-sel di tubuh kita pun jumlahnya miliaran juga. Kok bisa Allah ngontrol itu semua kalau pikir-pikir? Apalagi yang meluas tadi sampai ke alam semesta sana. Oh, kok bisa gitu ya? Jadi kalau merenung itu memang subhanallah, pasti akan gitu. Maha besarnya Allah ngurusi itu semua, ya. Dan Allah sudah bilang tadi apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak sulit Allah memelihara itu. Sudah Allah bilang. Ya. Nah, seandainya kata Allah aku mau kayak gini bisa. Ibaratnya kan banyak ayat yang kayak begitu tuh kan. Apalagi istilahnya itu memang kalau kita tuh tidak bisa merasakan kemahabesaran Allah, yang buta memang ya, istilahnya itu memang buta kita kalau tidak mampu melihat itu tuh. Allah ya, Masya Allah. Seperti kerajaannya yang tiada batasnya, dan maha suci sifat-sifat Allah itu dari kekurangan, cacat dan celah. Juga bersifat dia dengan sifat-sifat seperti ilmu, kudrat, sama, basar dan selainnya. Nah, ilmu Allah itu saat kalau umpama seakan-akan tuh setiap ditanyakan apapun kepada Allah, tidak ada cerita Allah tidak tahu jawab. Saking maha mengetahuinya itu, nah. Dari hal yang sekecil-kecilnya, ya, ibaratnya tuh, kudratnya tidak ada sesuatu yang tidak sanggup digawi oleh Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala, ya, dan lain-lain. Itu artinya saking maha sempurnanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna Al-Majid adalah yang mulia zatnya, lagi bersifat zatnya itu dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna, dan juga yang indah pada perbuatannya. Perbuatan Allah itu indah semuanya. Kenapa? Mengandung hikmah. Jadi tidak ada perbuatan Allah tuh sifatnya sia-sia. Daripada tidak ada gawian-gawi, tidak ada model-model kayak begitu. Yang ada tuh kita yang gawi model seperti itu tuh. Iya. Sia-sia. Perbuatan yang indah dari Allah Ta'ala adalah seperti Allah Ta'ala memaafkan orang-orang yang menyalahinya. Itu maha indahnya. Padahal dia mampu untuk menindaknya atau langsung menghukum, itu bisa. Apabila dia berjanji, dia menepati janjinya. Dan maha besar pemberian Allah Ta'ala. Betulnya itu ya. Apa maksud dari pemberiannya yang sangat besar? Nah, tadi ada disinggung kata-kata pemberian Allah itu sangat besar. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa dia memberikan keperluan orang-orang yang berhajat kepadanya dengan cuma-cuma, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau supaya nanti dilantik lagi jadi Tuhan misalnya, ya makanya diberi nih. Jangan demo ya, kata Tuhan. Aku tidak sanggup menghadapi demo kamu nanti. Tidak mungkin Allah Ta'ala begitu. Nah, coba kita renungkan lagi betapa maha besarnya Allah tuh memberi makan kepada makhluk ini. Hampir semuanya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kepantasannya. Coba kita hitung, ya Allah, ya makhluk ini 8 miliar sekarang hidup di muka bumi itu, semuanya dapat jatah makanan dewek-dewek. Nah, belum lagi jenis kucing, kambing, ya kan, burung-burung, binatang, ikan, semuanya, jin-jin, semua diberi makannya Allah. Dan itu gratis sebenarnya. Artinya gratisnya adalah Allah ciptakan semuanya apa yang menjadi kebutuhan itu sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, renungkanlah tuh dalam-dalam. Kita aja nih, orang tua macam saya punya anak 3, tuntutannya 3 orang anak nih, lain-lain, pening kepala awak. Nah, itu kita ngurusi 3 itu macam itu kita. Nah, tapi Allah sealam semesta nih atur ya. Aku kasih sikok nafas, itu ada berbayar, ada kan? Nah, aku kasih sehat, semuanya kata Allah, ada itu gratis semua kata Allah. Nah, betapa maha besarnya Allah Ta'ala tuh. Coba. Inilah penjabaran makna dari asma Allah Ta'ala Al-Majid, yang bisa diartikan dengan yang maha mulia. Nah, kemudian sesudah kita mengetahui makna yang terkandung daripada Al-Majid ini, wallahu a'lam bishshawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saja.
Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.